Salah satu hal yang biasanya dipertimbangkan oleh digital illustrator adalah alat untuk ngegambar. Dan yang dibandingin yaitu antara harus membeli iPad atau membeli pen tablet. Langsung aja ke videonya. Dalam pembuatan gambar digital, biasanya digital illustrator menggunakan tablet untuk ngegambar. Sebenarnya di sini ada dua jenis tab yang biasanya dipertimbangin sama digital illustrator, yaitu yang udah ada operating sistemnya, kayak iPad ataupun Samsung Galaxy Tab, dan juga tab yang membutuhkan device lain untuk menginduk, seperti Huion, Wacom, Fake, ataupun XP Pen. Secara fungsional, sebenarnya dua tab itu fungsinya hampir mirip, yaitu untuk membuat gambar secara digital. Tapi yang ngebedain antara dua tab ini adalah yang pertama itu udah built-in operating system, dan yang kedua itu masih membutuhkan operating system dari device lain seperti laptop atau PC. Nah, hal inilah yang biasanya membuat kita cukup bimbang untuk memilih antara device mana yang akan kita beli, antara iPad ataupun pen tablet. Secara pen tablet itu nggak punya operating system di dalamnya, jadi dia masih membutuhkan device lain seperti PC ataupun laptop untuk menjalankan program di dalamnya, dan dia hanya berfungsi sebagai alat. Sedangkan iPad itu udah built-in operating system, dan kita tinggal install aplikasi apa yang akan kita pakai di dalamnya, dan kita nggak perlu menyambungkan tab itu ke device manapun untuk menjalankan program gambar yang akan kita pakai. Dan baterainya sendiri udah bisa dibilang cukup awet. Selama ini aku pakai iPad Air M1 untuk daily driverku bikin digital ilustrasi, dan aku bisa pakai dimanapun aku pengen pakai tab itu untuk gambar, entah itu di kereta, di cafe, ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan pengalamanku pakai keduanya, sebenarnya dua device itu punya plus minus masing-masing. Yang pertama bakal kita bahas yaitu pennya itu sendiri. Kalau iPad itu dia kan pakai Apple Pen generasi kedua. Nah, itu yang kompatibel dengan iPadku. Dan penggunaannya sendiri cukup simpel banget, karena emang nggak perlu nyolok ataupun harus sambungin Bluetooth, karena udah bisa auto nyambung dengan kita menempelkan Apple Pen itu ke iPad kita. Sedangkan kalau kita pakai pen tablet, itu pennya sendiri dia tidak built-in baterai, jadi nggak perlu dicas, dan mereka menggunakan teknologi magnetik antara pen dengan tablet itu sendiri. Jadi ketika kita mendekatkan pennya itu biasanya langsung kedetek sama tabnya. Kekurangannya sendiri kalau di Apple Pen itu pressure-nya, karena Apple Pen itu nggak ngasih pressure fisik. Jadi dia emang pressure-nya itu adalah secara digital. Itu bakal kedetek ketika kita mulai menekankan pada layar iPad-nya. Sedangkan kalau pakai pen tablet udah nyediain pressure secara fisik. Jadi di pennya itu, di nipnya, di ujung pennya itu udah disediain kayak per gitu di dalamnya. Jadi ketika kita neken itu udah agak kerasa kayak lebih lembut. Jadi untuk secara keseluruhan Apple Pen itu feel-nya lebih keras. Jadi kadang-kadang ada suara cetak-cetok gitu ketika menggambar. Dan ketika kalau kita pakai di pen display itu nggak bakal ada suara cetak-cetok kayak gitu. Karena emang udah lebih smooth aja gitu. Selain itu, coating layar juga mempengaruhi dalam pengalaman kita ngegambar di atas iPad maupun pen tab. Kalau di iPad, apalagi iPad Pro, itu layarnya udah nggak ada gap antara permukaan layar dan juga permukaan display. Jadi ruangannya sudah semakin dekat. Pengaruhnya apa? Itu mempengaruhi experience kita ketika gambar. Jadi nggak ada rasa delay ketika menggores di atas layarnya, karena memang udah nggak ada jarak antara permukaan layar dan juga display
yang dimiliki oleh si iPad itu. Apalagi kalau yang di iPad Pro yang udah punya respon time 120 Hz, itu udah nggak ada lagi lagging tuh nggak ada. Mungkin bakal kerasa kalau misalnya kita rekam dan kita perlambat beberapa kali, itu kan nggak mungkin kelihatan secara mata telanjang. Sedangkan kalau di PenTap itu masih memiliki gap di antara permukaan layar dan juga permukaan display. Jadi efeknya kalau di PenTap memang secara experience itu bakal lebih empuk. Sedangkan PenTap masih ada gap antara permukaan layar dan juga permukaan panel. Itu menjadikan pengalaman ketika kita menggambar itu akan kerasa mungkin beberapa lagging, agak nge-lag gitu. Jadi agak terlambat sedikit. Dan itu mungkin cukup kerasa, apalagi kalau tablet kita ataupun layar laptop kita itu secara respon time nggak sampai 120 Hz. Dan di sebagian orang experience kayak gitu cukup mengganggu, apalagi yang udah terbiasa menggunakan layar dengan respon time yang cepat seperti 120 Hz ke atas. Biasanya kalau di iPad, mayoritas digital Illustrator pasti pernah menggunakan aplikasi Procreate. Selain gampang UI UX-nya, Procreate itu juga lebih murah dan dia cukup dengan sekali bayar untuk kita pakai selama seumur hidup. Terakhir kemarin temanku mau beli, itu cukup murah, di harga sekitar 200 ribuan. Dan mungkin ketika setahun atau 2 tahun yang lalu, ketika aku pertama kali beli Procreate, itu harganya masih 150.000, dan itu tetap akan ada update berkala, dan ketika ada fitur baru dia akan update tanpa kita harus menambah biaya untuk berlangganan atau membeli ulang. Sebenarnya aplikasi lain yang udah ada di iPad itu banyak ya yang bisa kita pakai untuk gambar, seperti Clip Studio ataupun Adobe Fresco, Adobe Illustrator juga ada, Autodesk Sketchbook, dan masih banyak lagi lah. Sedangkan kalau di PenTap yang itu dia butuh menginduk dengan laptop, maka otomatis aplikasi yang kita pakai di PenTap itu adalah aplikasi yang biasanya kita pakai di laptop, seperti Adobe Photoshop, Illustrator, ataupun Clip Studio Paint. Sebenarnya udah banyak banget aplikasi yang udah nyediain fitur cross platform, seperti Adobe Illustrator itu bisa cross platform, dari iPad bisa, dari laptop juga bisa, Clip Studio juga bisa. Untuk Clip Studio yang di laptop itu kita cukup bayar sekali, dan ketika yang ada di iPad, Clip Studio yang ada di iPad itu biasanya membayar langganan bulanan. Tapi menurutku dari semua aplikasi itu tetap aku biasanya lebih nyaman untuk di laptop aku pakai Clip Studio, dan ketika aku di iPad aku makainya Procreate. Sebenarnya itu balik ke preferensi masing-masing, mana yang menurut dia lebih nyaman secara UI UX dan juga fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi yang digunakan. Nah, inilah hal yang vital yang biasanya perlu dibahas ketika kita butuh untuk membeli suatu device, yaitu harga. Nah, untuk case pertama ini, ketika kalau misalnya kamu adalah digital illustrator ataupun mahasiswa DKV yang itu masih ada kepentingan kuliah dan juga butuh ngetik-ngetik dokumen ataupun beberapa hal-hal yang berkutat dengan administrasi ataupun file-file di Microsoft, dan masih belum punya laptop dan ada budget sekitar 10 jutaan, aku saranin untuk mengambil laptop dan juga pen tablet aja. Kenapa kok itu? Karena di sisi lain kalian masih perlu untuk mengerjakan hal-hal yang perlu diketik, seperti tugas-tugas kuliah ataupun dokumen-dokumen freelance yang perlu kita serahkan ketika penyerahan file-file desain kepada klien. Nah, emang kalau di iPad nggak bisa dipakai buat ngetik? Bisa, tapi tetap aja secara experience bakal lebih nyaman ketika kita ngetik di laptop ketimbang kita harus mengetik dan mengerjakan hal-hal yang berkutat dengan file-file administrasi itu di iPad. Beda lagi ketika kamu udah punya laptop dan ingin ngerasain experience untuk menggambar di atas layar secara langsung. Itu kalian ketika punya budget 10 juta mungkin bisa ambil iPad Air dan juga Apple Pen Gen 2. Secara itu untuk sekarang harganya udah
untuk dua device itu udah bisa didapatin dengan harga 10 jutaan. Udah dapat iPad dan juga Apple Pen-nya. Karena kedua device itu dijual secara terpisah. Nah, kenapa aku saranin ketika kamu udah punya laptop dan pengen nyoba gambar di layar untuk langsung beli iPad, itu secara nggak langsung bisa membantu kita untuk lebih produktif. Kenapa aku lebih nyaranin kamu untuk beli iPad setelah kamu punya laptop, ketimbang kamu beli iPad dulu sebelum beli laptop? Karena beberapa task itu perlu kita kerjakan di laptop. Karena ketika kamu udah punya laptop dan pengen lebih produktif lagi, kamu bisa mempersimpel kegiatanmu ketika hendak menggambar itu bisa menggunakan iPad. Karena dengan menggunakan iPad kita cukup buka iPad-nya aja bisa udah langsung gambar tanpa harus nyolokin ke manapun. Dari keadaan fisik, lalu spesifikasi dari device dan juga user interface dan user experience, sebenarnya dua benda ini nggak apple to apple untuk dibandingin karena memang kedua benda ini diciptain untuk tugas yang berbeda gitu. Untuk pen tablet itu untuk hanya sebagai alat yang mendukung di laptop, sedangkan iPad dan juga Samsung Tab dan lain-lain itu emang diciptakan untuk banyak mobilitas di situ. Tapi semoga dengan adanya video ini bisa ngebantu kalian untuk ambil kesimpulan dan keputusan dalam pembelian device yang akan kalian pakai untuk lebih produktif dalam pembuatan aset-aset digital berupa gambar-gambar ataupun desain ilustrasi. Selain itu, aku juga udah bikin video tentang review MacBook Air yang bisa kalian tonton setelah video ini selesai. Oke, gitu aja. Thanks.